Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selviani Klima dari semester 5, kelas B, Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal UAS Kimia Unsur Transisi. Baik, langsung saja yang pertama yaitu di soal yang pertama diketahui larutan kompleks ion 3, ion Ti3. Itu larutan kompleks ion ini ada TiH2O6 kali 3+, ada TiEn3 kali 3+, TiCl6 kali 3- dengan nomor atom Ti yaitu 22. Nah, di sini juga disertakan ligan yang termasuk medan lemah dan medan kuat. Dimana pada ligan H2O ke kiri itu merupakan medan lemah dan ligan H2O ke kanan itu merupakan medan kuat. Nah, baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, poin A. Gambarkan skema pembelahan orbital D. Ketiga kompleks tersebut dilengkapi dengan pengisian elektronnya berdasarkan teori medan kristal. Nah, yang pertama yaitu TiH2O6 3+. Nah, setelah seperti yang tadi diketahui bahwa Ti memiliki nomor atom 22, maka konfigurasi elektron pertamanya yaitu AR 4S0 dan 3D4. Lalu karena Ti ini bermuatan 3+, maka konfigurasinya menjadi AR 3D1. Nah, Ti ini merupakan atom pusat, dan jika Ti3+ ini merupakan ion pusat karena atom atau unsurnya bermuatan. Nah, lalu H2O ini merupakan ligan. Ligan ini termasuk ligan di medan lemah. Nah, untuk pembelahan orbitalnya yaitu di 3D1 ya. Yang pertama, orbital di 3D ini naik, lalu setelah naik itu splitting atau pembelahan menjadi dua bagian. Karena ini merupakan medan lemah, maka splitting yang dimaksud ini splitting ini tidak terlalu panjang sehingga energinya itu lebih rendah. Maka yang pertama, karena orbital D1 mengisi elektron di bagian bawah terlebih dahulu, dan karena orbitalnya 1 hanya mengisi 1 dengan delta 0 sama dengan 10 deki ya. Maka konfigurasi di T2G itu ada 1 dan di EG itu ada 0. Lanjut. Nah, yang kedua yaitu TiEn3 kali 3+. Sama seperti tadi ya. Ini ion pusatnya yaitu Ti3+, dan maka konfigurasi di elektronik orbital D-nya itu 1. Tetapi yang membedakan di sini yaitu ligannya yaitu merupakan En yang merupakan medan kuat, maka splitting energinya itu menjadi lebih tinggi atau lebih panjang. Nah, maka splitting energinya ini menyebabkan konfigurasi di sini memiliki energi lebih besar daripada yang tadi. Dan meskipun konfigurasinya sama, karena di 3D karena ligannya di medan kuat, splittingnya energinya berarti tinggi, tapi pada akhirnya ini sama karena satu elektron, jadi di orbital T2G itu 1, T2G1, dan di orbital EG itu 0. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang ini TiCl6 3-. Ini ion pusatnya itu memiliki muatan 3- sehingga konfigurasinya menjadi 3D7 ya, dari 3D4 menjadi 3D7. Nah, dengan ion pusatnya Ti3- ya. Nah, ini ligannya itu Cl, merupakan medan lemah, lebih lemah daripada H2O. Maka di sini splitting energinya itu rendah atau ya lebih rendah, pendek. Jadi kita mengisi terlebih dahulu karena elektronnya 7, jadi 1 di sini, 1, 2, 3, lalu langsung ke atas karena ini splittingnya rendah, memungkinkan elektron bisa mengisi orbital EG2, EG. Lalu ke bawah lagi menjadi
7 untuk 7 1 2 3, lalu ke atas 4 5 dan 6 7 itu ke bawah lagi. Sehingga konfigurasi elektron orbital D-nya yaitu T2G5 karena elektron di bawahnya itu ada 5 dan Eg itu elektron di atasnya itu ada 2. T2G5 Eg0. Seperti itu. Baik. Next. Nah, pertanyaan yang poin B yaitu tunjukkan kompleks yang memiliki spin tinggi dan kompleks spin rendah. Pada Ti H2O6 3+ itu H2O itu merupakan medan lemah, berarti spinnya tinggi, dan TiEn itu merupakan medan kuat, berarti spinnya rendah, dan TiCl6 3- itu merupakan spin tinggi, dan TCl-nya itu karena medan lemah ya. Medan lemah ini jadi jika energi pada spin tinggi atau medan lemah itu elektron-elektronnya akan menempati kelima orbital, jadi bisa naik ke atas karena splittingnya itu rendah, memungkinkan elektron bisa naik ke atas gitu. Jika splittingnya tinggi itu sulit untuk naik ke atas ya. Baik, untuk yang poin C yaitu hitung energi penstabilan medan kristal atau CFSE kedua kompleks tersebut dalam variabel delta 0 atau Lecky dan P atau prime energy. Nah, yang pertama yaitu D1 ya, tadi D1 di T2G1 Eg0. Di sini tidak ada Eg-nya, jadi ditiadakan, sama dengan min 4 Lecky ya karena 1. Yang kedua juga sama, min 4 Lecky. Nah, karena tidak ada Eg-nya maka delta 0 ini lebih kecil daripada P. Lalu yang ketiga yaitu D7 pada konfigurasinya yaitu T2G5 Eg2 di mana perhitungannya yaitu 5 dikali min 4 Lecky ditambah 2P. Nah, 2P ini dari Eg2 elektron pada orbital Eg. Jadi 2 min 20 Lecky ditambah 2P. Sehingga delta 0 lebih besar daripada P untuk orbital D7 yang ketiga. Baik, untuk poin D, di antara ketiga kompleks tersebut manakah yang menunjukkan absorpsi paling panjang dengan panjang lambda paling pendek dan spektrum sinar dalam spektrum sinar tampak? Jelaskan berdasarkan teori medan kristaligan dan susunlah urutan panjang gelombang lambda absorpsinya. Nah, paling pendeknya itu yaitu TiEn3+. Kenapa? Karena semakin lemah ligan maka semakin panjang lambda, serta energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi bisa dituliskan secara rumusnya itu Hc sama dengan energi sama dengan Hc per lambda, di mana lambda ini berbanding terbalik dengan energi. Nah, karena jika energi ligannya itu berada pada medan yang tinggi, medan yang kuat, maka splittingnya itu akan panjang, sehingga splitting panjang memungkinkan energinya lebih besar atau lebih tinggi. Seperti ini. Ini itu energinya lebih besar karena ligan En itu merupakan medan kuat. Sedangkan untuk Cl sendiri, untuk Cl ini sendiri kan ini lebih pendek, sehingga energinya lebih rendah daripada medan kuat seperti itu, dan energi berbanding terbalik dengan panjang lambda. Ini disertakan dengan gambar ya, dimana energi tinggi itu berbanding terbalik sehingga panjang lambdanya itu semakin rendah, dan energinya rendah maka panjang lambdanya itu semakin panjang atau semakin tinggi. Baik, untuk soal yang kedua ada reaksi antara CrCl3 ditambah 3En dalam reaksi ether menjadi kompleks CrEn3Cl. Nah, dari reaktannya berwarna ungu menjadi kuning. Sebutkan jenis reaksi yang terjadi di atas dan jelaskan pula syarat terjadinya reaksi tersebut. Nah, reaksi tersebut merupakan reaksi substitusi pelarut dan air. Syarat terjadinya reaksi ini yang pertama yaitu ion logam
memiliki afinitas yang tinggi terhadap air. Yang kedua, menggunakan pelarut bukan air. Dan yang ketiga yaitu ligan harus memiliki pasangan elektron bebas sehingga bersifat nukleofilik. Nah, lanjut yang poin kedua, poin B soal kedua. Jelaskan secara singkat metode sintesis dan karakterisasi dari senyawa koordinasi yang telah diketahui. Nah, contoh senyawa koordinasi ini yaitu Ni NH36Cl2 atau hexamenikel 2 klorida. Nah, di mana nikel ini berperan sebagai atom pusat dan NH ini berperan sebagai ligan. Ligannya di sini adalah ligan monodentat atau ligan yang mendonorkan satu pasangan elektron. Nah, senyawa koordinasi ini atau kompleks ini disintesis dengan metode kristalisasi, yaitu dengan mereaksikan padatan NiCl dengan larutan NH4Cl ditambahkan dengan larutan amonium atau NH3 dan didinginkan dalam penangas es lalu dicuci dengan etanol. Nah, pencucian ini untuk menguapkan zat pengotor atau zat asing yang ada pada kristal lalu dikeringkan. Nah, karakterisasi dari senyawa hexamenikel 2 klorida ini berbentuk kristal, berwarna ungu dan bersifat polar. Lanjut soal yang nomor 3 yaitu jelaskan fungsi senyawa di atas dalam aplikasi senyawa kompleks di bidang kesehatan. Di sini ada gambar ya. Gambar itu merupakan senyawa EDTA. Nah, senyawa kompleks ini digunakan sebagai bahan utama untuk terapi kelasi. Nah, terapi kelasi ini lebih bersifat detoksifikasi atau menghilangkan dan menetralkan racun yang berlebihan di dalam tubuh dan yang mengakibatkan proses aterosklerosis. Nah, cara kerja terapi ini dilakukan dengan memasukkan vitamin-vitamin dan disodium EDTA ke dalam saluran infus dan diarilkan ke dalam pembuluh darah. Lalu ia akan mengikat beberapa kation kalsium dan magnesium, timah, kadmium, zinc, besi, aluminium, dan tembaga lalu diekskresikan melalui urin. Tetapi ini menggunakan sejumlah bahan kimia. Terapi ini menggunakan sejumlah bahan kimia ke dalam pembuluh darah. Kemudian tubuh itu bisa mengambil dan membuka penyempitan pembuluh darah dan membuangnya dari pembuluh darah. Next, untuk soal yang ketiga, poin B, sebutkan salah satu contoh senyawa kompleks yang Anda ketahui dan jelaskan aplikasinya dalam kehidupan. Nah, contoh senyawa kompleksnya yaitu CuCN4x3-min. Nah, ini digunakan pada saat reaksi elektrolisis penyempuhan logam tembaga Cu. Nah, objek yang disipunya itu dibuat sebagai katoda dan batang tembaganya sebagai anoda, dimana reaksinya seperti yang terlihat ya di anoda yaitu Cu ditambah 4Cn-min menjadi kompleks CuCN4x3-min ditambah elektron, dan di katoda yaitu ada kompleks CuCN4x3-min ditambah elektron menjadi Cu ditambah 4Cn-min. Nah, keuntungan dari penyempuhan tembaga ini dengan larutan kompleks CuCN4x3-min ini ialah pembentukan 1 mol tembaga per peradai. Sedangkan jika kita menggunakan larutan Cu2+ itu akan terbentuk setengah mol per peradai. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.